Setuju enggak kopi untuk laki-laki identik dengan rokok? Nah, tuh. Setuju enggak? Misalkan Menjanjikan sih Mbak kalau menurut gua. Kenapa lu bilang menjanjikan? Udah banyak barista-barista yang jadi artis. Oh iya benar. Siapa contohnya? Banyak bener Coba, Mbak. siapa? Pemain filosofi kopi tuh Muhammad Aga tuh. Iya. Oh iya, pengusaha ngambil kopinya di mana? Langsung petani Mbak. Petani di Lampung enggak? Katanya. Petani di Lampung ada. Apaan? Petani yang di luar Lampung ada, karena kebutuhan kita kan kalau untuk kita kan pakainya 70 Arabica, 30 Robusta. Nah, sedangkan Arabica di Lampung kan itu kan belum bisa mencukupi tuh. Jadi kita ambilnya untuk Arabicanya di luar. Gitu ya. Luar Indonesia gitu. Iya, luar Indonesia beneran? Iya. Oh gitu ya. Gue kira udah di Lampung-Lampung aja gitu. Enggak ya? Kita Arabicanya pakai Arabica luar. Oh. Next nanti. Oh, Nuju baru opening langsung jadi tempat favorit. Apa rahasianya dalam membuka usaha katanya? Doa Mbak. Gue juga berdoa. Iya. Gue berdoa. Doa. Tapi gue buka usaha tutup juga gitu. Gue seriusan apa? Doa sama ibadah. Untuk Kok ketawa Ivan? untuk khasiatnya itu yang penting yakin itu tadi. Yang penting yakin. Yang kedua yaitu bisa jadi favoritnya orang-orang. Itu kan banyak aspek tuh, karena orang-orang itu belum tentu ada yang jadi favorit karena produknya, atau favorit karena pelayanannya, atau favorit karena memang tempatnya nyaman. Nah itu sih yang harus kita perhatikan. Jadi kita benar-benar turun ke lapangan, kita memang benar-benar kadangan tanya ke customer apa sih yang jadi kendala ataupun masalah kalian ketika kalian nongkrong ataupun hangout gitu. Nah itu yang jadi masukan buat kita ketika kita mau opening, ya evaluasi kita dari situ. Kita mau buka cabang lagi, evaluasi kita dari situ gitu. Jadi kita semuanya by data. Jadi nggak kita main asal tembak, kayaknya di sini bagus nih, buka nih gitu. Di sini kayaknya bagus nih, buka nih. Nggak, kita semuanya by data. Karena beberapa coffee shop juga kan ada yang tutup kan, gue lihat. Ya Kan. Nah, itu mungkin kurangnya data juga nggak? Ya kurangnya data itu tadi, karena ketika kita memposisikan diri sebagai bisa dibilang pedagang lah ya, kita harus punya data sebanyak-banyaknya untuk dagangan kita itu bisa muter terus gitu loh. Jadi ya data itulah yang kita manfaatkan. Penting nggak sih jadi pengusaha? Makanya kata gue tadi ketika lo nanya mau jadi pengusaha, jangan Mbak kusut, kata gue. Iya lah. Enggak, kayaknya kita ngeliat kalau coffee shop ya di Lampung ya, nggak pernah sepi, nggak ada yang sepi. Kita lihat ya secara kasat mata. Kok bisa bilang kusut? Iya, jangan Mbak kusut, kata gue. Pusing. RWD. RWD. Gue jadi tadinya mau buka coffee shop, nggak jadilah. Jangan lah. Apa? Ada saran lain nggak? Clothing kurang nggak sih kalau di Lampung? Clothing kayaknya lagi mau mulai naik Mau juga ya. sih Mbak. Lumayan lah ya. Tinggal di collab-in aja, clothingan mana yang mau collab gitu. Siap. Buka usaha udah kayak mau beli kerupuk. Next, setuju enggak kopi untuk laki-laki identik dengan rokok? Nah, tuh. Setuju enggak? Enggak sih, enggak setuju. Enggak setuju. Kenapa? Enggak setuju. Ya tergantung sih orangnya gitu. Tapi ya ada di kayaknya- pairing dengan cake gitu, nggak harus dengan rokok gitu. Tapi kebanyakan nggak sih? Enggak juga ya? Enggak Enggak juga. juga sih, Mbak. Enggak juga. Banyak yang Iya. ngopi sama vape, Iya. ngerokok. Vape. Banyak juga dia. Kopi sama cewek gitu. Ngopi sama pot, ngopi sama vape. Banyak Iya sih, aja. bener ya. Tapi kadang kalau kopi hitam itu bapak-bapak, ayo. Ya mungkin memang kebetulan si bapak-bapak itu perokok gitu. Kalau dia nggak perokok ya pasti nggak ngerokok. Ya, kalau kopi mungkin nyemil hitam, dia. Kalau kopi hitam yang rokok tuh, yang ngopi tukang yang ngerokok juga dia Mbak. Iya benar. Aduh, iya. Iya. Aduh ya Allah. Jadi kayak Jangankan tukang, kayak misalnya kayak barista memang rata-rata banyak yang ngerokok juga. Cuman kan mereka tetap ngejaga lidahnya kan, karena kan yang diutamakan untuk barista itu sensorinya gitu. kalau kebanyakan rokok emang ngaruh gitu. Ngerusak Mbak, ngerusak. Gak paham juga. Gue baru tahu. Gue kira ya udah santai-santai aja Iya. gitu. Next ya, next. Jangan. Bagaimana baiknya seorang barista melayani pelanggan atau penikmat kopi? Gimana baiknya? Kadang-kadang ini sih, gue kalau ke tempat coffee shop ya,
ini soto tengil. Ya nggak? Soto tengil. Ya nggak ada juga yang Iya, kayak gitu. ada Ya yang kayak kan? gitu. Kayak oh ini dong. Ya kayak gitu kecil banget. Enggak sih, kalau gua sopan kalau gua Iya, maksudnya ada Nunduk bukan nggak sopan sih. Ngomongnya tuh kayak sokul gitu, Oh, wah. sokul, Ya nggak sih? iya. Ya deh, aja deh. Lu kan gua mau beli kan. Kayak gitu. Kalau lu gimana Kak? Misalkan lo customer, lo servis gue gimana? Gua baristanya. Gitu. Ya gua servis pasti yang gua tanyain lu mau minum apa misalnya gitu. Minum apa, saranin misalnya kopi, lu suka black coffee, gua saranin manual brew. Kalau lu mau coba hal yang baru, gua saranin ya itu si Geisha itu biar lu bisa ngebedain gitu loh. Mau maksudnya bisa ngebedain beberapa rasa kopi itu nggak itu aja gitu. Katanya kemarin kan ada duta Iya. kopi juga Iya, di sini benar. ya. Katanya setiap kopi tuh ada rasanya sendiri-sendiri Iya emang ya. benar. Dari mana nih? Kata dia ada yang rasa apa? Nanas apa sih? Iya, nanas, Orange, banana orange. gitu. Itu dari mana dia? Kan kopi Iya, gitu. sebenarnya kopi itu kayak terkenal dari penanaman, dari tanah, itu semua berpengaruh ya kondisinya. Dan apalagi sekarang zaman lebih modern, jadi banyak namanya main fermentasi, prosesnya udah dulu kan proses cuman ada namanya wash sama natural, honey dan lain-lain. Sekarang ini udah dibaruin lagi. Dibuat modern, udah ada namanya carbonic macration, ada anaerob, itu maksudnya ada tambahan zat fermentasi itu. Yang maksudnya ya fermentasi ya tahu lah pasti diukur dengan kadar keasamannya pakai pH gitu kan. Sama aja kayak proses perkembangan fermentasi itu gimana sih cara kerjanya gitu. Jadi makin hari makin kaya nggak sih rasanya gitu, makin banyak gitu nah, nggak ya sih? banyak benar. Diinjek bakteri Iya, ya, Mbak. diinjek maksudnya. bakteri. Kalau misalkan event-event gitu atau apa ya kompetisi gitu Iya, kompetisi. di Lampung sendiri itu nge-support barista-barista nggak sih? Maksudnya adakah tiap tahunnya, adakah tiap bulannya atau gimana kalau barista itu? Kalau di Lampung barista tergantung sih, yang maksudnya yang ngadain biasanya kayak beberapa tahun yang lalu kayak Els itu bisa setahun 2 kali 3 kali gitu kan, kayak kompetisi latte art. Habis itu kayak 2020 juga kayak beberapa si hotel juga kolaborasi dengan perusahaan yang lain kopi gitu buat ngadain kompetisi barista atau latte art brewers. Sama tahun kemarin juga tempat dia ngadain open service manual Iya. brew gitu. Itu apa yang dinilai memang sih? Ya. Kan gua nggak paham Ya, nih ya, bener-bener ya. nggak paham kopi Ya. gitu. Apa saat kompetisi apa yang dinilai? Besok panggilin juri kayaknya. Besok Iya, panggilin udah. juri kayaknya. Iya. Biar lebih ini kan. Yang pasti Seriusan? ya. Yang pasti relate dengan apa yang kita sampein sama yang kita buat rasanya itu yang kita ceritain kan namanya open service ya. Apa yang kita buat bener nggak sih sama si ini? Ya nggak cuman melulu tentang rasa gitu, maksudnya tentang cara servis lo gitu maksudnya. Kalau Sama misalkan latte art, kebersihannya. oh gitu. iya, latte art nih, gambarnya kah yang harus sama? Iya, Emang benar. harus bagus kah? Iya. Atau rasanya juga itu Kalau juga dinilai latte gitu? art kayak Trodon atau Ilak gitu Apa udah itu? masuk nasional ya, Indonesia Latte Artist Champion gitu. ah. Dia yang dinilai dari tingkat foam, simetri, shiny, itu foamnya, tebelnya atau gimana, sama uniform, sama tingkat kesulitannya itu yang dinilai. Semakin sulit, gambarnya semakin kontras ya bagus. Nilainya besar sama cara lo penyampaian presentasi lo. Boleh diminum dulu kakak-kakak, aus Oke, sorry juga ya, gue, ya. ya diminum Iya. dulu sambil kita nanti bacain komen-komen juga, aus gue juga. Tadi kita udah ngomongin soal barista lu dari awal juga, udah ngomongin Nuju juga dari awal gitu ngebentuk, ngomongin customer juga udah gitu. Kedepannya Nuju mau buat apa lagi kak? Udah 3 nih, apa mau buka? Udah Empat. 4, udah 4 salah kan gua. Apa mau setiap daerah nih ada Nuju bagaimana nih? Apa mau buka di luar kota bagaimana? Sementara baru setiap kecamatan. Sementara baru setiap kecamatan. Coffee shop tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan kita masih harus. Siap. Kedepannya Baru mau ke kabupaten dulu paling. seriusan? Tingkat kabupaten. Oh, beneran? Gitu. Nggak pengennya sih pengen ke luar sih Mbak. Cita-citanya tetap pengen keluar. Gue kira beneran. Gua nasional ya, kalau kabupaten paling metro. Iya.
Sawaran nggak ada niat sawaran. Pring Sewu gitu. Sawaran kalah sama pantai. Bener-bener. Orang ke pantai itu maunya ngebir, Mbak, bukan mau ngopi. Bener. Kalau keluar kota, misalkan buka di Palembang Ya, gitu. mungkin Palembang Nah, mungkin. karena sekarang juga kalau misalkan weekend tuh orang-orang Palembang sini semua ngerasa Ya, nggak BG sih? semua, Mbak. Iya bener. Di depan hotel-hotel platnya BG semua. Nggak tahu Palembang apa nggak ada ini ya, Mbak ya? Nah itu makanya tuh pernah ke Palembang. Apa ya? Panas Palembang. Nggak ada pantai. Nggak ada pantai, kan? nggak ada ini. Soalnya gue juga belum pernah ke Palembang sih, Mbak. Gue udah sering beberapa kali sombong. Kata kemarin ada Domin kesini, katanya Lampung ini Bandungnya Sumatera. Bandungnya Nah, Sumatera. Bandungnya Sumatera. Berarti cewek-ceweknya gelis-gelis berarti. Bandungnya Sumatera boleh. Iya kata Domin kemarin kita itu Bandungnya Sumatera, jadi orang-orang Palembang ini kesini kan. Kalau Lampung, Bandungnya Sumatera, Palembang apa nih? Jakarta. Jakarta. Aduh geli gua. Udah deh, kopi dulu apa kedepannya barista mau ada apa lagi gitu? Ngapain lagi, berkembang lagi kah? Buka usaha sendiri ya kah? pasti Gimana? berkembang ya, maksudnya kalau barista ini kan banyak sih cabangnya, maksudnya ya itu yang kata gua. Jadi barista mungkin kedepannya kalau lo ini kan bisa jadi roaster atau lo Roaster mau itu apa, ke- Kak? roaster itu orang yang goreng si kopi ini. Oh itu beda lagi. Ya beda bukan lagi, si makanya banyak baristanya. ya. Jadi banyak gitu. Industri ini banyak cabangnya gitu. Oh. Menjanjikan nggak sih Kak jadi barista itu? Ya tergantung pembawaan lo ke depannya, nge-branding diri lo gitu. Kalau lo nggak mau berkembang, nggak mau belajar ngikutin zaman terus, ya lo bakal stuck di situ-situ aja. Tapi kalau lo ngikutin, lo riset terus atau lo belajar terus, lo ya ke depannya pasti banyak dipakai orang gitu. Value lu gitu nggak Iya, sih? benar. Kalau misalkan Menjanjikan sih, Iya. Mbak, kalau menurut gua. kenapa lu bilang menjanjikan? Udah banyak barista-barista yang jadi artis. Oh iya Siapa benar. contohnya? Banyak bener, Coba, Mbak. siapa? Pemain filosofi kopi tuh Iya. Muhammad Aga tuh. Iya ya. Terus sekarang Mikael Jasin yang kemarin habis berangkat World. Nah terus siapa lagi? Banyak. Terus si Gaby kalau ceweknya tuh. Siapa ini ada? Siapa nih? Siapa bang ini yang lu kirim dari tim? Ada live di live ada yang komen panutan siapa? Oh ya ampun panutanku banget dua-duanya katanya. Jadi Rich apa RICT Oh, Bang Riko. EME siapa ini? Bang Riko yang Siapa punya itu? Akabai. Oh dia yang punya Akabai. Halo bang, gue sering ke Akabai. Dia grader. Grader itu apa lagi? Grader itu quality control kopi yang bisa nilai si kopi ini layaknya misal Robusta Fine atau Arabicanya itu specialty. Dia jadi juri nggak kalau Nah, ada? itu tadi Nah, barusan dia mau juri. ngomongin. Oh. Kalau lu mau nanya-nanya lomba, panggil aja dia. Dia salah satu juri ini nasional. Nasional. Oh gitu, keren juga Abang Riko ya namanya. Bang besok gue ke Akabai. Oh gitu, next sambil dibaca-bacain ya. Bulan soalnya. depan berangkat Purwokerto dia ngejuri di Ngapain sana. dia? Ngejuri di sana. Oh kalau juri gitu nggak dari tempatnya gitu doang ya. Misalkan Lampung, jurinya dari Lampung doang. Itu gitu. kelasnya udah beda Iya. dia. Oh, Kelas nasional itu ya, udah nasional nasional. dia. Keren juga Bang Riko. Bang, next terakhir deh apa ya? Tunggu ya. Rahasianya dalam membuka usaha apa? Ada nggak sih? Kan udah tadi. Udah ya? Udah Oh tadi. next berarti. Udah. Letak lokasi itu penting nggak untuk mendirikan coffee shop? Nah kata lu Penting. tadi kan ada yang tutup juga, ada yang bangkrut juga. Ya itu Gimana? tadi letak lokasi itu tadi penting, makanya kita semuanya by data itu tadi Mbak. Jadi jarak antara satu store kita ke store yang lainnya jangan terlalu dekat. Karena ketika terlalu dekat mungkin itu ya jadi salah satu pasti bakal ada yang kalah gitu. Tapi nggak juga, gue ngeliat kok depan-depanan kayak Kan samping-sampingan. beda Mbak. Beda gimana? Ini apa nih samping-sampingan apanya nih? Ya coffee shopnya masih nggak terlalu jauh gitu. Oh itu kan beda-beda ininya. Apanya? Brandnya. Iya. Kalau Ya kan be- bersaing jadinya. Kalau untuk beda-beda brand, setiap brand itu punya pasarnya sendiri pasti. Oh iya gitu ya. Enggak kayak misalkan Alfa sama Indomaret kan deket-deketan tuh. Ah. Ya kan coffee shop juga gue sekarang liatnya kayak gitu. Iya. Nggak jauh gitu. Kalau untuk yang dua Mbak sebutin tadi itu gue nggak ngerti juga ya. Kalau itu karena yang Bukan dijual urusan kita ya. yang dijual sama kan, maksudnya produknya sama. Benar, Kalau kayak benar. coffee shop kan misalnya nih di Nuju, yang ada di Nuju belum tentu yang ada di Baro, yang ada di Baro belum tentu yang ada di tempatnya karaoke gitu. Benar. Beda-beda ya. Jadi tapi mempengaruhi tempat itu ya. Ah. Haruskah yang pusat sekarang nggak di pusat kota juga sih?
ada yang nyempil-nyempil Iya. gitu kan, tapi itu laku-laku juga, tapi benar ada pasarnya. Iya, Ada Iya nggak pasarnya, sih? udah ada pasarnya masing-masing. Sama rezeki udah ada yang ngatur. Iya. Barista juga gitu lah ya Kak ya. Iya benar. Yang penting kita ningkatin value kita Iya, aja value, nggak iya, sih? pasti. Attitude juga penting, Attitude penting. gitu. Service customer juga penting. Kalau kitanya udah bener udah baik ngelakuinnya, ya udah kan udah semua juga udah yang ngatur. Terakhir lah, kalau Ki pesan-pesannya untuk teman-teman di rumah apa? Pesan-pesannya semangat belajar terus saja, selalu berkembang berinovasi Ntar lu gitu. mah belajar kayak bu guru. Enggak, maksudnya pesan gue yang kayak gitu. Oh, iya benar, Buat belajar. ngebangkitin semangat. Iya gitu benar, kan. belajar dalam hal yang disukai nggak sih? Iya, Misalkan. benar. Ya boleh lanjutin Kak. Udah Sorry. gitu aja cukup kayaknya. Ini belajar apa yang lo Iya. tekunin, lo misalkan suka Iya, kopi ya benar. jadi barista yang Iya, benar, benar, barista yang lo benar. suka ngelukis ya lo gambar yang Iya, benar benar, gitu nggak iya. sih? Terus belajarlah. Kalau dari Kak Doki sendiri apa? Kalau dari gua pesan sama kesannya, Nggak pakai oh, kesan. nggak pakai kesan ya. Lu Kesan kayak aja berarti ya. ini. Pesannya ya pokoknya tetap stay positif. Benar. Terus jangan pernah pikirin omongan orang. Apa yang menurut lu seneng lakuin aja, tapi tetap di jalan yang positif. Benar. Sama satu lagi, kalau pesan dari Nuju itu for everyone. For everyone, siap. Nah tuh sobat kupas, kita udah ngobrol-ngobrol banyak bareng Kak Oki sama Kak Doki. Jadi kesimpulannya kalau memang lo mempunyai keinginan atau menggeluti usaha ya lo tekunin positif, lo belajar juga yang sungguh-sungguh gitu. Karena nggak mungkin ada usaha yang besar kalau lo nya sendiri males-malesan, Males-malesan, ngeluh terus, ya nggak sih? Thank you udah stay tune di Kupas Podcast. Kita bakal ketemu di episode selanjutnya bareng bintang tamu juga yang bakal seru-seru. Gue Ariana Mita, and then see you.